Ya, pada akhirnya ketika ada yang menolak tentang psikologi terakhir, psikologi spiritual ya, ya saya kira tidak aneh lah, karena kan budaya materialistis itu kan selalu yang fakta, yang real, yang fisik, ya kan, yang tidak kelihatan, yang nggak ada gitu, semacam itu. Tetapi nyatanya ketika Saddam Hussein itu dituduh punya senjata pamungkas, senjata biologi oleh Amerika, sampai diserang dan diserbu dan dijatuhkan. Mereka menggunakan radar-radar yang detektor yang sangat canggih, nggak ditemukan. Akhirnya menggunakan tenaga ahli psikotek yang dengan kosong, dengan begini itu terasa di sini ada senjata, ada. Itu mereka membuktikannya bahwa spiritual itu mereka ada dan itu bisa dididik semacam itu. Ya, jadi kalau mereka itu menolak, bagaimana mereka sendiri membuktikannya kok. Saya kira mungkin hanya kecongkakan aja gitu. Kemudian juga ini ada lagi Adnan Khashoggi, itu orang Saudi yang tinggal di Amerika dan menjadi orang terkaya di sana. Ya, dalam mengelola bisnisnya dia punya sekretaris eksekutif khusus. Tugasnya hanya konfirmasi ketika ada tawaran kontrak bisnis, dipanggil sekretarisnya ini, tekan enggak? Dia bilang enggak. Dia bilang tekan, dan tidak pernah gagal. Itu orang India malah. Jadi artinya dia bisa menerawang begitu ya. Orang India itu lebih canggih lah sebenarnya. Mungkin yang timur itu mungkin India, karena ada pemetaan pemikiran dalam dunia Islam dulu. Dunia itu dibagi ada 3. Barat namanya ahlul fikrah, ahli pemikiran. Kalau Arab itu ahlul fitrah, ahli fitrah, insting. Nah kalau India itu ahlul akidah. Ya. Nah makanya orang India itu kalau mereka itu melakukan bahasa tasawufnya muadhabah, mulazamah, melatih diri, itu bertapanya luar biasa. Tidur di atas batu setengah bulan, merendam di sungai Ganges sampai 1 minggu, kan gitu. Kita kan enggak, puasa paling hanya sehari 2 hari ya. 2 hari aja pati geni ya, udah out gitu. Iya. Jadi memang untuk menumbuhkan, berarti perlukan latihan-latihan yang keras juga sih semuanya. Dan itu tidak, ulama Islam ini tidak sepakat, tidak membolehkan. Ada yang mengharamkan puasa-puasa yang menghukum diri sendiri. Nah, sekarang begini. Kapan spiritual kita ini muncul? Dengan kaidah begini, ketika id ya dilepaskan, memuaskan segala keinginannya, maka ego ini menjadi kurus. Tetapi ketika id itu ditindas, maka ego menjadi kuat. Contohnya gimana? Bulan puasa, kita sayang sebulan kan puasa biasa. Di siang hari kita nggak makan, nggak minum, ya kan, mencegah nafsu birah juga kita tahan dulu. Dalam 1 bulan saja apa yang terjadi? Itu ada muncul kepedulian sosial. Orang yang berpuasa itu mulai memperhatikan tetangganya yang belum masak, tetangga dapur yang tidak berasap tuh diintai, kenapa enggak ini? Disuruh anaknya coba lihat sana. Ternyata anaknya datang lagi belum masak, nggak punya beras. Sambil menangis dia ngambil beras, dia kirimkan kasihan. Ini uangnya 20.000 buat bikin nasinya. Dia kenapa peduli seperti itu? Orang puasa kan lapar, ngantuk, dahaga. Tapi kenapa di malam harinya mereka bisa melakukan sholat sunnah sampai 23 rakaat, ditambah lagi malamnya baca Al-Quran sampai jam 12 malam dalam keadaan lelah badan, kok lebih tinggi? Coba kita buktikan. Selesai puasa, kepedulian sosialnya masih ada atau udah hilang lagi? Udah hilang. Begitu Anda tidak puasa, bisa melakukan sholat sunnah 23 rakaat. Ini kan real, kita lihat, kita amati dan kita merasakannya. Nah itu ketika jasad ditindas, roh kita menjadi bangkit. Ketika kita lepaskan semuanya, roh kita menjadi lemah. Saya kira itu adalah suatu realita yang bisa kita uji coba berulang-ulang kok. Dan kalau diuji berulang-ulang hasilnya sama, itu kan namanya ilmu namanya. Terima kasih.